anak-anak, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada Zoom pada pagi hari ini. Kita akan memulai doa kita pada pagi hari ini kurang lebih nanti 5 menit ke depan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Maka dimohon untuk anak-anak sekalian dapat dengan sabar menunggu dari kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi ini. Selamat pagi Pak Wawan. Pagi Pak Wawan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Wawan. Selamat pagi Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Wawan. Selamat pagi Pak Wawan. Pagi Pak Selamat Wawan. pagi semuanya. Anak-anak sekalian, sekali lagi Pak Wan sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memulai pada doa APP pada pagi ini, maka kita siapkan hati dan pikiran kita. Nanti selanjutnya untuk mikrofonnya dapat di-mute dulu, agar nanti dapat mendengarkan dan mengikuti dengan baik. Bagi anak-anak semuanya, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan memulai untuk doa APP pada hari ini. Maka mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk mikrofonnya sementara di-mute dulu. Baik, selamat pagi anak-anak, selamat pagi suster dan Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu kembali untuk melakukan pendalaman APP yang kedua. Sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Jadi khusus untuk anak-anak SD mulai dari kelas 1 sampai 6, setelah nanti pendalaman APP, kita akan ada jalan salib ya, sama seperti minggu lalu. Jadi untuk anak-anak SD tidak perlu untuk live dulu ya. Jadi tetap ada di Zoom. Kita akan melakukan jalan salib. Untuk adik-adik TK dan kakak-kakak SMP, boleh untuk keluar meninggalkan Zoom. Terima kasih. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk melakukan pendalaman APP yang kedua. Pendalaman APP kali ini kita mengangkat tema bersatu dengan Yesus dalam sabdanya. Marilah anak-anak kita nyanyikan lagu pembukaan bersama-sama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, syukur
kami haturkan atas rahmat perjumpaan dalam pendalaman iman Prapaskah yang kedua ini. Betapa berharganya sebuah perjumpaan terlebih bagi kami sebagai saudara seiman yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Kami mohon agar Engkau berkenan menambahkan kerinduan dalam hati kami untuk terus berupaya membangun persekutuan. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita, sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci pada pagi hari ini. Bacaan dari Injil Lukas, bab 10, ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marilah kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita dengan hening sejenak. Pada pertemuan hari ini, kita membahas subtema bersatu dengan Yesus dalam sabdanya. Dengan menerima firman yang diwartakan dalam perayaan Ekaristi, kita menerima Yesus sendiri yang bersabda lewat peristiwa pembacaan firman. Kita bersatu dengan Yesus dengan menerima perkataan-perkataan yang diwartakan dan juga menerima pemberi sabda, yaitu Yesus sendiri, serta menanggapinya. Tanggapan paling awal saat kita memberikan jawaban atas sabda yang telah kita terima, yaitu pada saat lektor atau romo mengucapkan, "Demikianlah sabda Tuhan," kita menjawab, "Syukur kepada Allah." Setelah bacaan pertama dan kedua, atau "Terpujilah Kristus," setelah pembacaan Injil, kemudian percaya dan menerimanya dalam hati dan pikiran kita, serta melakukannya dalam hidup kita. Maka
pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk lebih memahami bahwa Yesus Sang Sabda sendirilah yang menyampaikan sabdanya, dan supaya kita bersatu dengannya. Dalam liturgi sabda, ada 2 tata gerak yang kita lakukan, yakni duduk dan berdiri. Kita duduk untuk mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita. Kitab suci. Kita berdiri saat pembacaan Injil yang dibacakan oleh imam. Sikap berdiri menandakan bahwa kita siap sedia mendengarkan. Oleh karena itu, saat mengikuti perayaan Ekaristi, dalam liturgi sabda, kita diajak mendengarkan sabda yang disampaikan oleh lektor dan juga imam. Kita juga diarahkan untuk fokus pada sabda yang dibacakan, bukan mengalihkan perhatian pada hal lain seperti ikut membaca, bermain, tidur, dan lain-lain. Baik anak-anak, kita tadi sudah mendengarkan bacaan kitab suci pada hari ini dan juga sudah mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Pak Wawan. Nah, sekarang anak-anak sudah melihat ya, ini adalah ayat emas yang bisa dihafalkan untuk hari ini. Untuk kelas kecil, baik TK, kelas 1, 2, dan 3, itu diambil dari 1 Samuel, bab 3, ayat 9b. Bicaralah, Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sedangkan untuk ayat emas yang bisa dihafalkan untuk kakak-kakak kelas 4, 5, 6, dan SMP, diambil dari Roma, bab 10, ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Anak-anak nanti silahkan bisa ditulis di bukunya ataupun dihafalkan ya untuk ayat emas. Kemudian Bu Agatha akan menjelaskan aktivitas yang harus dilakukan anak-anak. Untuk aktivitas anak-anak yang pertama untuk adik-adik TK, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, nanti kalian akan mewarnai gambar Yesus, Maria, dan Marta. Nah, untuk gambarnya dari mana? Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan filenya, nanti akan disampaikan pada kalian. Kalian bisa mengeprint secara mandiri ya. Nanti silahkan di-print dulu gambarnya, lalu silahkan diwarnai. Untuk peralatan yang disiapkan yang pasti adalah pewarna dan juga gambar yang sudah di-print. Ya, nanti silahkan diberi nama, lalu dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru melalui Moodle ataupun WA, nanti tergantung pengumuman dari wali kelas masing-masing. Lalu untuk aktivitas yang kedua, untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Aktivitas anak-anak adalah membuat pembatas kitab suci. Di sini sudah ada gambarnya ya anak-anak, silahkan tinggal nanti boleh di-print, lalu dipotong dan ditempel. Itu sudah ada contohnya. Lalu peralatan yang disiapkan adalah gambar telinga, gunting, alat tulis, alat pewarna, baik spidol, krayon, pensil. Ya, lalu di sana sudah dijelaskan bagaimana caranya, aktivitasnya. Silahkan anak-anak juga bisa ngeprint sendiri. Lalu nanti silahkan dikumpulkan melalui Moodle wali kelas masing-masing. Untuk yang terakhir, untuk tugas aktivitas kakak-kakak SMP adalah membuat celengan APP. Ya, ini ada gambarnya juga. Lalu untuk kubusnya ini bisa dari kardus ya, atau apa terserah. Ini sudah ada peralatan yang harus disiapkan, lalu sudah ada aktivitasnya. Seperti itu. Nanti anak-anak tidak usah khawatir.
file terkait dengan aktivitas ini akan disampaikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita hening sejenak, kita resapi apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini, bacaan kitab suci, renungan yang telah disampaikan oleh Pak Wawan. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu pada kami. Saat ini kami kembali memasuki masa retret agung. Mampukan kami untuk bisa menjalani pertobatan terlebih dalam masa prapaskah ini. Sertai kami dalam pertemuan hari ini dan bimbinglah kami. Demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di atas. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef, selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan lagu penutupan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Untuk adik-adik TK boleh keluar dari Zoom, sedangkan untuk anak-anak SD masih tetap ada di Zoom ya, jangan keluar dulu, kita lanjutkan dengan doa jalan salib. Untuk kakak-kakak SMP boleh keluar juga. Ditunggu dulu sebentar. Kita akan lanjutkan dengan doa jalan salib ya.